Oke, mengenai sedimentary rocks ini, dia kan memang salah satu bagian dari rock cycle ya. Dan ini memang berhubungan sama materi tentang batuan beku. Nah, berhubungannya gimana? Kalau di rock cycle, itu kan batuan beku itu langsung bener-bener terbentuk dari magma yang mendingin terus kemudian mengkristalkan. Nah, kalau batuan sedimen, itu tuh bisa banget untuk berasal dari batuan beku. Oke, dan ya intinya batuan sedimen itu sebelumnya berasal dari sedimen. Nah, sedimen inilah baru boleh bisa berasal dari batuan metamorf, bisa berasal dari batuan beku. Sedimen tuh seperti apa? Biar lebih kebayang, sedimen tuh kayak kayak remah-remah serpih-serpihan dari batuan yang sudah terlapukan dan kemudian tererosi. Nah, itu yang dimaksud dengan sedimen. Contoh, coba bayangin teman-teman lagi main di sungai, terus pas napak di sungai, itu kan kayak ada lumpur-lumpur gitu kan di dasar sungai. Nah, lumpur-lumpur itu adalah sedimen yang kebawa oleh si sungai. Nah, jadi kayak gitu gambaran sedimen. Dan sedimen asalnya bisa dari batuan metamorf maupun batuan beku melalui proses pelapukan. Nah, makanya kemarin kan udah belajar nih tentang pelapukan ya, weathering. Pada masih inget pelapukan ada apa aja? Pelapukan kimia, pelapukan fisika, ya kan? Terus juga ada pelapukan secara biologis. Nah, itu nanti ada kaitannya nih sama pembentukan sedimen. Oke, terus nih, dari batuan sedimen, apabila dia terkubur, dia itu baru menjadi batuan metamorf apabila dia terkena tekanan atau temperatur yang cukup tinggi hingga merubah sifatnya. Atau batu sedimen bisa juga tererosi lagi, terlapukan lagi untuk kembali menjadi sedimen. Nah, jadi apa ya, cabangnya tuh banyak in reality. Oke, kita langsung aja ke slide batuan sedimen. Nah, kalau batuan sedimen itu ciri-cirinya kayak yang coklat-coklat gini. Mungkin teman-teman pernah lihat kayak Grand Canyon, terus kayak yang lapis-lapis kayak gini di Arizona gitu-gitu. Nah, ini semua adalah batuan sedimen. Ciri khasnya dia itu membentuk yang namanya perlapisan. Oke. Nah, jadi seperti yang aku bilang ya, sedimentary rocks itu adalah batuan yang terbentuk dari batuan sebelumnya yang menjadi sedimen. Proses dari yang awalnya sedimen untuk menjadi batuan sedimen itu tuh namanya diagenesis, diagenesis, diagenesa ya, seringnya kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi kayak diagenesis atau diagenesa ini terdiri dari macam-macam tuh prosesnya kalau mau detailin lebih lanjut. Nanti ada istilah namanya kayak kompaksi, litifikasi, itu semua bagian dari diagenesa. Nah, secara umum, si batuan sedimen ini tuh ada dua klasifikasi yang utama. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama, itu memang ada yang namanya batuan sedimen klastik atau klastik sedimentary rocks. Terus yang kedua, ini ada chemical sedimentary rocks atau batuan sedimen kimia. Sebenarnya ya, definisi yang dari tadi aku bahas bahwa batu sedimen terbentuk dari batuan lainnya, itu adalah untuk batuan sedimen klastik. Dan kebanyakan batuan sedimen itu memang batuan sedimen klastik. Tapi ada juga tipe batuan sedimen kimia yang dia itu terbentuk dari material organik atau enggak dari presipitasi mineral. Oke, kita lihat dulu deh contoh batuan sedimen klastik biar kebayang. Nah, seperti ini. Ini contoh buat batuan sedimen klastik. Jadi awalnya tuh misalnya gravel nih. Gravel tuh kayak kerikil-kerikil. Terus dia mengalami diagenesis. Dan sehingga nanti batunya menjadi seperti ini. Batuan sedimennya. Atau contoh misalnya kalau yang awalnya materialnya pasir. Terus dia mengalami diagenesis. Nanti dia bakal jadinya batu pasir. Nah, ini contoh sedimen klastik. Batuan sedimen klastik. Gimana kalau batuan sedimen kimia? Oke, tadi cuma tiga ya ininya, kausnya, penyebabnya. Presipitasi dari larutan, terus yang kedua bisa dari material
organik tumbuhan, dan yang ketiga bisa dari material organik hewan. Kita lihat contohnya. Contohnya kayak pernah dengar Laut Mati, Dead Sea yang ada di Jordan. Nah, sebenarnya nih kalau kita iseng-iseng lihat fotonya ya, ada yang aneh di sini. Ini tuh batu garam nih, kebentuk di pinggir-pinggirnya sama di bagian dasarnya. Nih putih-putih. Mungkin pernah dengar ya teman-teman bahwa Laut Mati ini adalah laut dengan salinitas yang sangat tinggi. Jadi kandungan garamnya itu sangat tinggi di Laut Mati ini. Jadi saking jenuhnya dia sama garam, garamnya itu terpresipitasi. Jadi presipitasi itu adalah pembentukan mineral karena si larutannya tuh udah jenuh terhadap mineral tersebut. Contoh, teman-teman, ini sorry aku sebut merek, misalnya kayak Energen. Kan kita kalau bikin Energen, kalau airnya kedikitan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau airnya kedikitan ngegumpel gitu kan di bawah Energennya, harus ditambahin air lagi. Nah, jadi maksudnya tuh presipitasi seperti itu. Jadi airnya tuh udah jenuh, dan dia udah nggak bisa lagi untuk stay larut si mineralnya. Akhirnya dia terpresipitasi membentuk batuan garam seperti ini. Ini nama batunya tuh halit namanya, batu garam. Oke, ini contoh akibat presipitasi secara kimiawi nih. Terus gimana kalau contoh batuan sedimen kimia yang terbentuk gara-gara akumulasi tumbuhan misalnya? Contohnya tuh paling gampang batu bara. Batu bara itu kan sebenarnya adalah batuan sedimen kimia. Dia terbentuk dari akumulasi tumbuhan-tumbuhan rawa. Nih, kita lihat ya diagramnya, biar lebih jelas. Nah, kayak gini. Jadi yang awalnya ini ada rawa tropis, terus kan karena rawa itu kan airnya ngegenang ya. Nah, itu dia memicu terjadinya akumulasi, akumulasi tanpa pembusukan, gara-gara airnya tergenang tuh menyebabkan kondisinya anaerobik. Ya udah, lama-lama nanti bakal terkompaksi, jadilah batu bara akibat tekanan. Nah, ini contoh ya kalau akibat akumulasi material organik. Oke, jadi itu eh buat batuan sedimen kimia. Nah, fokus kita di sesi ini juga dan juga di buku Essentials of Geology itu banyak membahas tentang yang kelastik ini terutama. Oke, kita langsung aja. Nah, batuan sedimen plastik. Ini adalah istilah proses yang terlibat nih kalau kita ngomongin batuan sedimen plastik. Weathering, pelapukan, terus ada erosi dan transportasi, lalu ada deposisi, lalu ada kompaksi, kepencet, kompaksi, terus ada litifikasi, dan juga ada diagenesis. Nah, diagenesis ini kan tadi seperti yang aku bilang, istilah untuk semua proses yang terjadi dalam pembentukan batuan sedimen. Nah, jadi bisa kita simpulkan, istilah-istilah di atasnya, ini tuh adalah cakupan dari si diagenesis itu sendiri. Oke, kebayang ya maksudnya? Nah, ini semua adalah bagian dari diagenesis. Oke, coba kita mulai dari pelapukan nih. Kita tes. Apa aja contoh pelapukan kimia? Ini waktu aku masukin ke soal, ada beberapa tuh aku sebutin. Coba siapa nih? Lumi. Coba sebutin pelapukan kimia tuh ada apa aja contohnya? Mana nih Lumi? Coba kalau bukan Lumi siapa nih yang mau nyoba?
Ada apa aja pelapukan kimia? Hidrolisis. Apalagi, guys? Mana nih yang udah ngerjain? Oksidasi, betul. Hidrolisis, oksidasi, solusi. Terus ada apa lagi tuh? Ada apa namanya? Temennya tuh, temennya solusi. Yang kayak gitu-gitu jangan sampai lupa ya. Oke, kalau pelapukan fisika, nah ini lebih banyak nih. Kayak ada, kalau pelapukan fisika tuh mulai dari apa misalnya? Thermal expansion. Terus ada proses sheeting ya. Sheeting. Oke, jangan sampai lupa guys. Macam-macam tuh pelapukan fisika. Yang salt weathering. Oke, bener nih. Nah, itu kan pelapukan. Terus yang kedua nih, ada erosi dan transportasi. Coba agen erosi tuh ada apa aja berarti? Kayak sungai, running water, terus angin, gletser, itu semua adalah agen erosi dan transportasi. Betul, Galang. Nah, yang perlu teman-teman aware, kalau ngomongin erosi dan agen transport, itu adalah seberapa besar kapasitasnya. Contoh misalnya kayak angin sama gletser, kalau kita bandingin, itu kan dua agen transportasi yang beda kekuatan. Nggak pernah lihat kan, angin bisa mentransport batu segede segede apa misalnya, segede buah kelapa. Nah, kan paling kalau angin tuh cuma bisa yang berupa debu atau pasir. Itulah kenapa kayak area gurun pasir, kan itu agen utamanya tuh adalah angin kan. Makanya kenapa gurun pasir tuh mostly berupa pasir, ya karena itu. Angin secara selektif membawa materialnya adalah ukuran segitu. Misalnya gletser. Gletser itu kan gede ya. Ya, aku kasih lihat. Dia itu bisa banget buat bawa batu-batu yang lebih besar. Karena massa jenisnya itu lebih gede, namanya es. Fun fact aja, gletser ini tuh ngalir ya sebenarnya. Cuman emang agak lambat. Dan dia itu nurunin slope atau ngikutin arah kemiringan lereng. Atau misalnya sama sungai. Kalau sungai masih lebih oke, lebih besar kapasitasnya dibandingkan dengan angin. Kalau sungai itu masih bisa ya, apalagi kalau misalnya abis hujan deras, bisa tuh ngebawa material-material yang segede kerikil, segede kepalan tangan, masih bisa. Jadi setiap agen tuh punya kapasitasnya masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, bedanya erosi dan transportasi apa, Kak? Kan sama-sama mengangkut material hasil pelapukan. Nah, em, bedanya adalah kalau erosi itu wearing away of material. Jadi materialnya tuh ibaratnya kecabut terus kebawa ke tempat lain. Sementara kalau transportasi itu literally merujuk pada proses berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi sebenarnya keduanya ini saling berkaitan, bukan dua istilah yang mutually eksklusif, enggak. Cuman ibaratnya tuh beda eh, beda perspektif aja gitu loh. Contoh ya, misalnya kalau kita ngomongin sungai, bedain misalnya antara saltasi sama atrisi. Nih, jadi ada dua istilah ini nih. Kalau erosi itu namanya atrisi, kalau dari perspektif transportasi itu namanya saltasi. Nih, aku kasih lihat. Kalau atrisi, ini kenapa jadi gigi? Nah, kalau atrisi itu adalah ketika nih erosi yang terjadi pada saat si batunya itu ke bawah, terus dia mantul-mantul di dasar sungai. Tapi kalau saltasi, itu cuma merujuk pada gerakannya aja. Nah, kayak gini. Mana ya contoh gambar yang bagus? Nah, ini saltasi, kayak mantul-mantulnya. Tapi kalau kita dari perspektif
ketika kita ngelihat si mantul-mantul ini, si saltasi ini merusak ibarat dasar sungainya, terjadi erosi. Nah, itu namanya peristiwa atrisi. Jadi emang beda perspektif aja. Oke, semoga kebayang ya. Oke, kita balik lagi ke sini nih. Terus proses yang ketiga itu ada deposisi. Deposisi sama sedimentasi itu dua sinonim ya, itu sama aja. Jadi yang awalnya misalnya dia bergerak, transport, terus dia jadi diem, itu namanya deposisi. Nah, biasanya tuh deposisi ada penghalang. Entah ada penghalang, atau memang si agen transportnya itu energinya sudah tidak mampu untuk mentransport ukuran material demikian. Contoh, batu bongkah yang segede kepalan tangan sama kerikil kecil itu tentunya kayak akan lebih gampang terdeposisi batu bongkah kan. Karena si agen transport itu butuh energi lebih untuk bisa mentransportasi dia. Nah, jadi itu maksudnya. Terus kalau kompaksi, nah ini udah beda lagi nih istilahnya nih, kompaksi sama litifikasi. Kompaksi itu artinya adalah pressing together of class. Maksudnya tuh partikel-partikel sedimennya itu kepres. Dia menjadi berkurang pori-pori di dalamnya. Contoh sederhana, mungkin teman-teman pernah bawa roti, roti yang masih dalam plastik gitu, roti bakery, apapun itu, terus masuk ke dalam tas. Terus nggak sengaja rotinya tuh gepeng pas dikeluarin dari tas. Nah, itu contoh kompaksi. Kalau litifikasi, itu adalah ketika si batunya itu nggak cuma kepres aja, nggak cuma volume berkurang, tapi memang literally menjadi batu. Coba deh teman-teman bayangin, pasir kan buyar. Apakah cukup suatu pasir untuk keteken, untuk akhirnya dia bisa menjadi batuan utuh yang padat, yang bisa ya dibolak-balik, dipegang-pegang? Kan hancur dong logikanya kalau cuma sekedar terkompaksi doang. Nah, jadi litifikasi itulah yang menjadikan dia yang awalnya buyar menjadi satu batuan utuh. Biar kebayang, kita lihat langsung maksudnya. Nah, ada di slide ini. Jadi bayangin, misalnya ada sebuah lumpur, ini wet mud ini lumpur ya. Terus, misalnya dia terkena gaya nih, berat. Kan gepeng kan lumpurnya. Nah, ini namanya proses kompaksi nih. Airnya keluar. Pori-pori di dalamnya tuh berkurang. Nah, tapi kalau kita lihat secara mikroskopis, kan bakal seperti ini ya. Yang awalnya misalnya renggang pori-porinya, ketika terkompaksi menjadi lebih padat. Nah, litifikasi itu maksudnya adalah ini, ketika antara pori-porinya itu terekatkan. Dan akhirnya jadilah dia batuan yang utuh. Nah, ini maksud dari litifikasi. Pertanyaannya, kok bisa terjadi litifikasi? Apa yang merekatkan dia antara satu partikelnya sama partikel lainnya? Kalau teman-teman notice di gambar ini ada istilah semen ya. Jadi, kayak apa ya? Kalau di batuan itu, kan sebelumnya ada air yang mengisi kan di antara pori-porinya, sedikit ataupun banyak. Ketika dia terkompaksi, kan airnya akan terpaksa keluar. Ibaratnya kalau bahasa kasar tuh mejret gitu ya. Nah, in reality, kalau di lingkungan itu, airnya tuh kayak nggak murni, dan biasanya tuh ada mineral terlarut di dalamnya. Dan si mineralnya itu karena dia nggak kebawa sama air yang keluar secara paksa ketika terjadi kompaksi, akhirnya mineral itu kan ketinggalan nih di antara pori-pori si batuan. Dan mineral inilah yang akan menjadi cikal bakal perekat terhadap antar partikel satu dengan partikel lainnya. Jadi semen ini adalah mineral yang ketinggalan ketika air itu terpaksa keluar ketika terjadi kompaksi. Nah, inilah batu akhirnya menjadi batuan yang benar-benar utuh. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan litifikasi. Oke, kalau proses dianya apa ada semennya itu tuh namanya sementasi ya, tapi sebenarnya sama aja kok. Sementasi ini adalah bagian dari litifikasi. Dia akhirnya menjadi batuan utuh.
Oke, udah. Itu proses untuk menjadi batuan sedimen klastik. Dan semua proses tadi itu dinamakan dengan diagenesis. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke, kalau begitu kita cek lagi. Oke, aman ya, Rifat. Kita lihat dulu deh. Nah, ini adalah contoh batuan sedimen klastik atau detrital sama aja. Detrital sedimentary rock, klastik sedimentary rock itu dia sinonim. Macam-macam nih. Kalau teman-teman lihat ada yang bentuknya gini. Ini namanya konglomerat. Terus ini ada yang pecah-pecah gini batunya. Ini namanya breksi. Terus ini ada batu pasir. Terus ini ada arkos. Terus ada apa lagi nih? Ada shale. Ini ada fosil-fosil dikit di atasnya. Terus ini ada siltstone. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat secara fisik ya, kok bisa beda-beda gini? Kayak kalau teman-teman lihat ada perbedaan warna, terus kayak ini misalnya konglomerat sama breksi sama-sama dari partikel nih. Cuman kalau konglomerat kok bulat-bulat, breksi kok pecah-pecah. Nah, jadi pertanyaannya gini, apa yang mempengaruhi karakteristik fisik dari si batuan sedimen? Oke, sekarang kita cek lagi. Kita mulai dari ini dia. Kalau kita lihat judulnya, Effect of Weathering, Gradient Distance from Source Rock on Class Size, Shape, Sorting, and Composition. Maksudnya adalah jarak dari sumber sedimen terhadap ketika dia menjadi batu. Itu tuh bakal ngaruh banget ke bentuk partikel, ukurannya seberapa, dan juga seberapa seragamnya ukuran partikelnya. Tadi ya, kalau kita lihat Brexit itu bisa pecah-pecah, tapi kalau konglomerat tuh bisa bulat-bulat. Oke, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, memang sedimen itu kan atau batuan ya secara umum sumbernya banyak dari daerah pegunungan. Karena ya kan berasal dari batuan beku kan. Jadi daerah pegunungan itu sebagai sumber nih dari batu. Nah, terus nih kalau kita lihat semakin jauh dari sumbernya, ukuran partikelnya itu bakal berkurang. Yang awalnya mulai misalnya gravel, terus nanti semakin jauh itu bakal menjadi lempung, menjadi lanau. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya karena ada proses tadi, kayak ada pelapukan, terus ada transportasi. Kan selama partikel tertransport misalnya nih, sungai ya, itu kan bakal kepentok ke kiri kanan depan atas lah. Nanti partikel bakal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin pecah pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Apabila batuan sedimen itu terbentuk dekat dengan sumber sedimen, dia akan cenderung memiliki ukuran kelas atau ukuran partikel yang lebih besar. Dan bentuknya itu juga akan lebih anggular atau lebih pecah-pecah kayak breksi tadi, lancip-lancip kayak gini. Karena logikanya, semakin dia tertransportasi dengan jauh, kan dia bakal kepentok sana-sini ya. Ya otomatis dia bakal jadi halus si permukaannya, sehingga cenderung untuk menjadi bulat. Oke, kita ambil contoh ya. Kalau batuan sedimen yang kebentuk dekat dengan sumbernya. Ini ada breksi. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman lihat, ini yang dimaksud dengan angular. Batunya tuh kasar, pecah-pecahnya. Oke, dan ukurannya ini juga relatif besar. Oke, ini contoh. Bandingin dengan batuan yang eh, partikelnya udah lama tertransport, jadi at least bulat-bulat. Nah, misalnya kayak gini. Oke, nah nggak cuma tentang ukuran dan teksturnya aja.
Ada juga yang namanya sortasi. Sortasi atau sorting ini adalah seberapa seragamnya ukuran partikel. Oke, kalau teman-teman mau lihat ilustrasinya, ini bakal seperti ini. Bisa dilihat di gambar yang bawah. Ini dimaksud dengan sortasi. Semakin baik sortasinya, maka ya ukurannya bakal semakin seragam. Semakin buruk sortasinya, ukurannya bakal heterogen. Nah, ini berkaitan sama tadi yang aku bilang. Setiap agen transportasi itu punya batas maksimum dan minimum ukuran partikel yang bisa dia bawa. Contoh, tadi ya, kenapa gurun pasir itu padang pasir luas banget? Itu karena memang sortasinya baik. Dia hanya bisa membawa partikel sebesar pasir. Bandingin sama misalnya sungai. Sungai gitu-gitu masih beragam. Mulai dari segede kepala sampai sekepalan tangan, sampai yang kecil-kecil. Coba kita bandingin sama gletser misalnya. Kan tadi dia bisa membawa mau gede mau kecil kan? Nah, ini sedimen glasial nih kayak gini. Tuh, sortasinya buruk. Teman-teman bisa nemuin yang sekecil lempung, yang berupa pasir, yang berupa kerikil, tapi bisa juga nemuin yang segede apa nih? Segede kambing misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sortasi buruk. Oke. Oke. Nah, terus ya sebagai tambahan, terutama buat yang teman-teman kebumian nih. Kan sebelumnya udah belajar bahwa mineral itu tuh macam-macam. Mineral pembentuk batuan. Dan setiap mineral itu punya resistensinya masing-masing. Kayak misalnya di antara quartz, feldspar, terus olivine yang paling kuat itu kan memang adalah quartz ya. Nah, semakin ke arah yang jauh dari sumbernya, teman-teman tuh akan semakin banyak menemukan batuan sedimen yang penyusunnya itu adalah quartz. Itulah kenapa batu pasir, pasir itu tuh bisa tertransport jauh dari sumbernya. Atau kenapa pasir itu mostly terbuat dari quartz, itu karena quartz adalah mineral yang paling resisten di antara mineral-mineral yang ada. Oke, jadi ngaruh juga si kekuatan mineral tuh. Oke, nah ini jadi contoh yang aku contohkan ya, dari batuan induknya, dari sedimen induk hingga dia menjadi batuan sedimen utuh. Ini gambar siltstone hilang ini, sorry. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, ketika kita mengklasifikasikan tekstur batuan sedimen, kita bisa melihat dari ukuran partikelnya, kita bisa melihat dari kebundarannya tadi, apakah dia anggular atau tidak, kita bisa lihat dari sortasinya, dan ini ada dua tambahan. Kita bisa melihat dari fabriknya, sama fragmen, matriks, dan semennya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih yang ABC, ABC. Sekarang kita lihat yang fabrik, fragmen, matriks, dan semen. Maksudnya tuh apa? Mungkin buat teman-teman geografi, kalau yang D sama E ini nggak begitu dibahas dengan detail sebenarnya. Tapi kita cukup tahu nih apa maksudnya. Nah ini, bentar ya. Oke, jadi fabrik itu tuh maksudnya adalah kayak arrangement atau susunan dari si partikel batuannya. Nah, itu kayak maksudnya tuh adalah orientasinya, terus seberapa apa namanya, seberapa rapet atau renggang antara satu partikel sama partikel lainnya, dan juga arah dari si partikel-partikelnya. Nah, si fabrik ini kenapa sih dipelajari? Karena kalau dalam geologi ya,
itu menentukan kemampuan si batuan sedimen itu untuk bisa eh, menyimpan atau mentransmisikan air. Atau dengan kata lain menentukan permeabilitasnya si fabrik ini. Nah, kalau dalam penerapannya ya, kayak buat apa sih kita tahu permeabilitasnya dari fabriknya? Karena kayak buat menilai apakah misalnya si batuan sedimen ini tuh bisa jadi batu untuk cadangan minyak atau enggak. Biasanya berkaitan sama eh, eksplorasi minyak bumi biasanya. Nah, terus selain fabrik, ini ada juga yang dimaksud dengan fragmen, matriks, sama semen. Nah, ini sebenarnya istilah aja sih. Kalau fragmen, itu maksudnya adalah si partikel batunya nih, si kelasnya. Nah, ini kelas atau fragmen. Kalau matriks, matriks itu tuh maksudnya adalah si eh, perekatnya nih, material halus yang berada di antara klastik. Nah, sementara kalau semen ini ya mineral perekatnya. Jadi ini maksudnya. Istilah aja sih untuk tiga komponen ini. Oke, jadi ini ya. Grain size, roundness, sorting, fabric, fragment, matrix, and cement. Oke. Nah, sebagai tambahan nih ya, em, di batuan sedimen itu ada skala Wentworth namanya. Skala Wentworth ini buat mengklasifikasikan ukuran dari si klastik batuan sedimen. Nah, ini mau di geografi, mau di kebumian, ini soalnya keluar sih kalau tentang skala Wentworth ini. Nah, ini ya, kayak misalnya, kalau si klastiknya itu di atas 256, itu dia tergolongnya sebagai boulder. Terus nih, lihat ya berapa milimeter, itu dia tergolongnya sebagai apa. Jadi ini tuh buat menilai aja, dia ini kita sebut sebagai boulder, cobble, pebble, granule, sand, silt, atau clay. Oke, ini contoh batuannya nih. eh dengan ukuran klasik demikian. Misalnya, kalau mulai dari boulder sampai granul sampai kerikil, itu tuh tergolongnya konglomerat atau breksi. Konglomerat itu sesimpel kalau batunya tuh bulat. Breksi sesimpel kalau batunya tuh anggular. Contoh, teman-teman nemu batu nih, batunya tergolong pebble. Terus, ini konglomerat atau breksi, tinggal kalian lihat aja, dia itu granular atau bulat. Kalau bulat itu berarti dia konglomerat, kalau granular itu berarti dia breksi. Sorry, kalau dia angular berarti dia breksi. Oke, terus baru deh kalau misalnya tergolong ukurannya segede pasir, ini batuan sedimennya namanya sandstone atau batu pasir. Terus kalau silt, ini ada siltstone atau mudstone. Kita lihat ya contohnya ya. Ini contoh siltstone. Dia terbentuk dari lanau yang mengalami diagenesis. Lanau atau silt ya, sama aja. Silt tuh yang ini. Kalau teman-teman sering main pinggir sungai, nah itu kemungkinan kalian ngelihatnya itu silt sih. Karena silt tuh halus banget dan sering kita bilang tuh kayak semi lumpur gitu, apalagi kalau basah. Nah ini contoh silt. Oke, ini skala Wentworth namanya. Oke, kita lihat ini mungkin. Ini contoh-contohnya ya. Sebenarnya banyak. Coba kita cek Essentials of Geology nih. Ada lagi nggak? Hampir sama ya contoh-contohnya. Itu aja sih paling kalau buat yang plastik. Oh, sama ada satu lagi tambahan. Kenapa sih batuan sedimen klastik itu yang paling luas dipelajari? Ini karena dia seringkali menjadi eh, oil trap atau jebakan minyak bumi. Oke, nah penasaran nggak sih minyak bumi itu kita dapetin dari mana? Jadi minyak bumi ya, itu tuh kita dapetin dari
oil dari drilling. Jadi kan ada di bawah sana nih. Nah, nanti itu dilakukan pengeboran dan dari pengeboran itu nanti bakal ibaratnya tuh kayak diisep ke atas. Mana ya ini gambarnya? Nah, seperti ini. Jadi batuan sedimen itu sering banget menjadi jebakan minyak bumi di bawah sana. Nih, kondisinya tuh bisa macam-macam. Bisa penjebaknya tuh berupa antiklin, bisa berupa sesar, bisa berupa salt dome, atau bisa juga jebakan stratigrafi. Nah, yang kita nilai itu apanya biasanya? Yang kita nilai itu adalah porositas dan permeabilitasnya. Oke, ini aku tulis porositas dan permeabilitas. Oke, oke ini ada pertanyaan Kak, silt bahasa Indonesianya apa? Lanau. Silt itu lanau bahasa Indonesianya. Oke, udah pernah dengar sebelumnya istilah porositas sama permeabilitas? Coba nih, harusnya kemarin pas belajar batuan-batuan udah sempat kebahas nih. Ada yang bisa bedain perbedaan antara porositas sama permeabilitas? Kalau permeabilitas, kemampuan meloloskan air, betul Galang. Kalau porositas apa? Mana nih? Hilang tulisannya. Oh, ini. Oke, kalau porositas, kemampuan menyerap air. Bukan menyerap. Apa yo? Kapasitas, betul. Kalau porositas itu tuh kayak rongganya ya. Jadi kayak kapasitas dia bisa menyimpan air. Menyimpan sama menyerap tuh beda loh. Kalau permeabilitas itu buat meloloskannya. Ada nggak Kak batu yang misalnya porositasnya tinggi, tapi permeabilitasnya minim? Ada. Kayak skoria, terus kayak pumis. Bolong-bolongan yang ada di dalam skoria atau pumis itu belum tentu nyatu satu sama lain. Karena aku sendiri kayak pernah ngetes gitu kan, kayak porositasnya kan tinggi kan, kayak batu apung, pumis. Tapi belum tentu dia tuh emang permeable banget, tergantung si bolong-bolongannya itu tuh kayak eh nyatu apa enggak. Ada nggak Kak, kalau misalnya batu yang permeabilitasnya itu tinggi, porositasnya rendah? Nah, ada. Contohnya, batuan beku kan masif ya, padat, tapi dia terkekarkan atau retak-retak. Itu bisa. Ada nggak Kak yang misalnya porositasnya rendah, permeabilitasnya rendah? Banyak. Batuan beku biasanya kayak gitu sifatnya. Ada nggak misalnya kalau yang, apalagi misalnya, apalagi eh campurannya, permeabilitasnya tinggi, porositasnya tinggi. Nah, itu biasanya batu pasir. Sandstone itu punya keduanya, porositasnya tinggi, permeabilitasnya tinggi biasanya. Nah, makanya dia itu banyak menjadi eh, batu pembawa minyak bumi biasanya. Jadi kalau kita ngomongin jebakan minyak bumi, ada istilah namanya cap rock dan ada istilah namanya reservoir rock. Ini aku tulis. Jadi butuh dua ini memang. Nah, si cap rock ini adalah si penjebaknya. Dan penjebaknya ini kira-kira harus gimana sifatnya? Harus impermeable ya. Kalau enggak nanti kabur si minyak buminya. Kan minyak bumi itu densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Jadi dia kan bakal melejit ke atas kan. Nah, harus ada sesuatu yang menahan dia. Makanya cap rock itu tuh harus impermeable. Nih cap rock ya. Kalau reservoir rock itu adalah batuan pembawanya. Jadi minyak bumi itu akan terjebak di sela-sela pori-porinya. Nah, makanya reservoir rock ini dia itu pembawa sehingga harus
porositas dan permeabilitasnya tuh tinggi. Nah, jadi itu perbedaan karakteristik untuk Caprock sama Reservoir Rock. Oke, teringat video eh, itu ya, sumber daya aku yang ada di YouTube. Oh, berarti kamu nonton juga, Prima. Jadi ada cerita kocak sih. Jadi aku tuh pernah ngajar gitu ke sekolah eh di daerah Jawa. Terus kayak, kan aku mau ngajar geografi sumber daya ya. Pas 10 menit aku pertama ngajar, kan aku suka nanya-nanya gitu biasanya, apalagi kalau offline. Kok ini pada udah jago-jago banget, kayaknya aku nggak perlu ngajar mereka lagi. Ternyata ternyata pernah nonton yang YouTube aku, terus nontonnya tuh pakai proyektor gitu, nonton rame-rame. Jadi kayak udah tahu nih isi PPT-nya tuh apa, pertanyaannya tuh apa, ya begitulah. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan penjebak bumi, penyebab minyak bumi. Ini anti-clean tuh ini ya, bentuknya kayak cembung gitu. Terus ini ada fault itu tuh apa namanya? Sesar bahasa Indonesianya. Terus salt dome sama jebakan stratigrafi. Baru deh nanti manusia bakal mendrilling nih seperti ini. Set diambil dari reservoir rocknya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Rifat nih. Kenapa Kak kok bisa ada garam kayak salt dome gitu? Nah, aku pernah baca. Jadi kalau si salt dome itu dia itu kayak semacam deposit garam yang terintrusi pakai proses ada namanya diapirism. Diapiri diapirism ya betul. Nah, jadi kayak em, apa ya bisa kita bilang. Bentar, aku lupa-lupa ingat. Coba kita sambil lihat lagi. Salt Dome ya? Menarik nih. Salt Dome. Nah, iya betul. Dia itu terbentuk ketika garam itu mengintrusi batuan di atasnya. Oke, ini namanya diapirism. Kita lihat nih ya, formasinya. Secara stratigrafi, Salt Basin itu terbentuk pas zaman Proterozoik sampai Neogen. Formasinya itu dimulai pada saat terjadi deposisi garam nih di suatu basin. Nah, terus di cekungan itu atau di basin itu apa nih? The outflow of water exceeds inflow. Maksudnya pengeluaran air, air tanah itu melebihi dari inflow atau pemasukannya. Berarti terjadi evaporasi nih. Nah, jadinya kayak garamnya itu naik dari groundwater. Oh, ternyata gitu, guys. Kayaknya aku juga sambil belajar nih tentang salt dome. Jadi dia itu gara-gara evaporasi, jadi dia terdeposisi, terus setelah dia terdeposisi di bawah sana, karena dia itu, apa namanya, kayak ductile kan, terus juga lebih, densitasnya lebih rendah dibandingkan sekitarnya, terus dia kayak ngintrusi batuan di atasnya. Oh, ini dimaksud dengan diapirism. Oke, menarik nih. Jarang-jarang ya ada salt dome. Tuh, salt dome mana lagi nih? Kita lihat. Oh, jadi memang terkenal banyak buat ini, buat penjebak minyak bumi ya ternyata ya. Mana nih kita lihat. Salt dome ini distribusi geografisnya di mana? Coba kita cek. Salt dome geographic distribution. Udah nggak ya petanya?
Oh, ternyata banyak juga ya. Ini di Amerika sendiri ada Salt Dome Basin di sini. Terus ada deposit garam juga. Coba kita lihat skala seluruh dunia. Berarti kalau dari tadi aku lihat, oh di bawah laut pun juga ada. Enggak, ding, bukan di bawah laut juga. Terus mana lagi nih, Gulf Coast. Gulf itu kan yang di Amerika bagian tenggara ya. Terus di Jerman juga ada. Berarti dia ini lebih common dari yang aku pikir juga. Kayak menarik nih tentang si Salt Dome ini. Kayak gitu, Rifa. Apa nih pertanyaan, Kak? Kalau coral reef, berarti reservoir rock atau cap rock? Kalau batu coral kan batu gamping ya. Emang ada ya coral reef jadi cap rock? Coba kita lihat. Hmm, kayaknya kayak apa ya? Oh, ternyata coral reef itu poros. Tapi kalau pakai logika ya, coral reef itu kan berada di permukaan. Ya, dia bukan reservoir rock juga sih. Kan dia ada di permukaan. Kalau buat jebakan minyak bumi, itu reservoir rocknya ada di bawah sana dan di bawah si Cape Rock. Tapi kalau kamu mau ninjau, si coral reef itu permeable apa enggak, ternyata dia itu porous dan permeable. Oke, menarik nih tentang minyak bumi ini. Oh iya, sebagai tambahan, eh sebenarnya minyak bumi itu bisa ditemuin di mana aja. Cuman, kenapa sih nggak semua tempat tuh bisa kita drilling? Itu gara-gara nggak semua tempat itu bisa kita tambang dengan skala ekonomis. Kayak bayangin deh, kalau kita mau ngebor minyak bumi, itu kan investasinya mahal banget ya. Kayak kira-kira bisa nggak nih minyak bumi yang kita bor itu menghasilkan profit melebihi dari modal yang kita keluarkan. Itulah kenapa nggak semua wilayah tuh bisa dieksploitasi minyak buminya, walaupun hampir ditemukan di seluruh dunia. Jadi kayak, makanya ada beberapa formasi yang dibilang penjebak minyak bumi, ini karena dia itu memungkinkan untuk menjebak minyak bumi dalam jumlah yang sangat besar. Ya ini, empat ini. Anti-clean, fault trap, salt dome, sama stratigraphic trap. Jadi kayak gitu ceritanya. Terus mana lagi nih? Kalau teman-teman ngeh ya di sini ya, ini sekali kita nemuin minyak bumi, oil, ini ada juga gas bumi. Dulu aku aja tuh juga pas belajar ini baru tahu ternyata minyak bumi sama gas bumi itu ditemukan berbarengan. Atau dengan kata lain, pembentukannya tuh sama. Berasal dari material-material organik di laut pada masa lalu yang kemudian mengalami perubahan. Oke, pertanyaannya, kok bisa misalnya awalnya sama-sama dari plankton nih, terus berubah menjadi ada yang menjadi minyak bumi, ada yang jadi gas bumi. Nah, ini sekalian aku singgung ya tentang sumber daya. Jadi ada yang namanya oil window. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada threshold tertentu. Misalnya kalau kedalaman sekian, kan temperaturnya sekian, tekanannya sekian. Nah, itu dia memungkinkan terbentuknya itu minyak bumi. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu, misalnya temperaturnya udah terlalu tinggi, si minyak bumi ini bakal menjadi gas bumi. Jadi kayak gitu, antara minyak bumi sama gas bumi, itu berarti mereka ibaratnya beda fasa aja ya. Nih, kalau misalnya dia temperaturnya udah terlalu tinggi terkuburnya, nanti si minyak bumi ini lama-lama menjadi gas bumi. Ternyata satu formasi. Oke, jadi seperti itu untuk tentang minyak bumian. Nah, nggak cuma tentang eksplorasi minyak bumi aja, ilmu tentang batuan sedimen klastik itu juga penting banget buat ini dia. Sebenarnya sama sih minyak bumi juga. Cuman ini yang dinamakan dengan shale oil, ada yang pernah dengar?
Jadi salah satu alternatif selain minyak bumi konvensional atau minyak bumi biasa, saat ini ada yang namanya minyak serpih atau shale oil. Intinya sih sama-sama minyak bumi, cuman asalnya tuh beda. Nggak ada tuh kayak caprock, reservoir rock. Kalau si shale oil, ini dia itu mengeksploitasi minyak bumi yang terjebak di dalam shale. Jadi shale ini tuh, eh aku kasih lihat deh batunya. Batunya tuh kayak gini. Nah, ini namanya shale. Nah, shale ini adalah tipe batuan yang permeabilitas rendah, tapi porositasnya ini lumayan. Nah, karena permeabilitas rendah si shale ini, makanya cara eksploitasinya tuh beda. Nih, kalau teman-teman lihat ya, manusia itu kita bakal ngebor, terus pas kita ngebor, kita bakal injeksi air, pasir sama bahan kimia dalam tekanan tinggi buat si shell-nya tuh retak. Nih, kalau ditinjau nih kayak gini. Terus nanti kita bakal ngilangin eh, tekanan yang kita injeksi, kan bakal gantian tuh. Berarti di bawah sana yang tekanannya lebih tinggi, sehingga nanti minyak bumi bakal keluar. Bersamaan sama tadi fluida yang kita injeksiin. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan minyak serpih. Nah, proses ini namanya hydraulic fracturing atau fracking. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam dunia nyata, tentang geologi ini nilainya ibaratnya apa ya? Kayak nilai ekonominya tinggi ya kalau terkait ekstraksi-ekstraksi kayak gini. Oke, itu tentang batuan sedimen klastik. Kita review singkat yang sedimen kimia nih tadi. Nah, ini contohnya guys, buat batuan sedimen kimia. Nih, ini batu eh limestone, ini batu gamping ya, macem-macem. Nih, ini ada yang ada fosilnya batu gampingnya. Terus ada yang menurut aku tuh unik. Ini kokuina namanya. Dia itu dari cangkang kerang, kemudian terkompaksi. Nih, kita lihat bentuk aslinya. Si kokuina. Nah, kayak gini. Mungkin pernah lihat di pantai. Nih, kokuina. Cangkangnya masih kelihatan banget. Terus mana lagi nih, gipsum. Mungkin suka lihat di toko bangunan ya. Gipsum ini juga bagian dari batuan sedimen kimiawi sebenarnya. Terus halit tadi ya yang di Laut Mati. Terus ada travertin nih. Nah, ini travertin yang biasa ada di gua-gua Batu Gamping. Coba kita lihat. Travertin. Nah, ini contoh dari travertin nih. Siapa di sini yang pernah main ke goa atau asal dari Jogja nih? Kayak Goa Pindul gitu-gitu. Nah, ini yang dimaksud dari travertin. Terus mana lagi? Kapur. Kapur juga ya. Termasuk batuan sedimen kimiawi. Terus ada cert. Nih, cert kita lihat gambarnya. Mana? Nah, ini gambar chert. Oke. Nah, kalau si chert itu, dia tuh dari, apa namanya, dari silika. Dan silikanya dari mana? Silikanya tuh dari ini, eh, mikroorganisme laut yang presipitasiin. Kalau nggak salah namanya radiolaria ya. Terus mana lagi nih? Ini ada flint, ada main Minecraft di sini, flint and stone. Niflin juga termasuk. Dia dari silika juga. Terus ada agate. Terus batu bara. Oke, jadi saran dari aku boleh banget nih dilihat-lihat lagi contoh batuan sedimen yang ada. Di antara batuan sedimen yang ada ya, ini kan banyak yang jadi material bangunan ya. Kayak limestone secara berabad-abad dari orang zaman Romawi, zaman Yunani kuno tuh buat mahat patung ya kan.
Terus juga sering dijadiin buat material bangunan. Gipsum juga sama, kita suka jadiin apa namanya? Kalau di bagian atap ceiling, pinggir-pinggirnya, karena gampang dibentuk gipsum tuh. Terus kayak kapur kita pakai, bahkan sampai sekarang ITB tuh kayak masih pakai kapur, guys. eh Papan tulisnya. Terus kalau batu bara, nah ini sebagai energi nilainya juga tinggi ya. Oke. Nah ini waktu itu pernah aku jadiin soal apa ya? Aku lupa entah soal lomba atau soal tryout. Berarti ini batu apa nih? Yang tadi banget di awal. Oke. Gampang ya kalau udah tahu batuan sedimen kimiawi. Betul jawabannya Prima. Jawabannya C, batuan sedimen kimiawi. Oke, ini aja tentang batuan sedimen sebenarnya. Nggak serumit batuan beku kok proses-prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau misal aman, seperti biasa guys, boleh ketik satu. Apa nih? Contoh yang sedimen gara-gara hewan. Ini kokuina kan dari cangkang hewan nih sebenarnya. Kokuina. Terus apa lagi? Eh, Cert, ini tuh juga dari hewan juga. Radiolaria tuh hewan. Mana nih aku kasih lihat. Tapi di laut. Nah kayak gini. Jadi dia itu kayak skeletonnya itu dari silika. Terus mana lagi? Itu contoh dari hewan. Ini fossiliferous limestone, batu gamping yang mengandung fosil nih juga dari hewan nih. Kayak terus fun fact aja limestone, batu gamping, gamping CaCO3 itu tuh dari cangkang hewan juga sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kayak dari Prima aman nih, dari yang lain gimana guys? Aman? Apa nih kepencet aku? Oke, oke kalau misalnya aman, kita lanjut ke batuan sedimen metamorf. Anyway, aku tuh ada sekedar tips. Kalau misalnya teman-teman mageran gitu, tapi mau nge-review ulang, itu kalian bisa banget buka Essentials of Geology, nggak usah baca full banget. Kalian baca di bagian rangkuman di bagian bawahnya nih, yang concepts in review. Terus kayak, ini udah cukup membantu kok buat nge-review materi yang kita bahas tiap sesi. Ini kalau mau cepetnya aja ya. Lebih baik lagi kalau dibaca scroll lagi secara hati-hati. Oke, kita bakal bahas metamorphism and metamorphic rocks. Nggak apa-apa, Prima. Pelan-pelan. Oke, batu metamorf. Kita buka lagi deh yang peta siklus batuan. Anyway, aku tuh baru sadar satu hal. Kayak waktu aku inisiasi program Kupas Tuntas ini, kan emang tiap pertemuan tuh ada tugas ya. Tapi sejauh ini teman-teman pada overwhelm nggak sama tugasnya tuh kayak ternyata tuh banyak juga. Kan kemarin aku coba ngintip kan Google Classroom. Pas aku lihat, wih, assignmentnya banyak banget ya. Terus kayak pas aku ngeliat temen-temen yang banyak yang selalu submit tepat waktu, terus aku kayak, wow, keren banget. Kayak apa namanya? Kan sekolah juga ya, tapi bisa keep up the pace. Tapi sejauh ini ya, teman-teman pada keberatan nggak sama jumlah nomor yang aku bikin kalau Latsol? Seriously asking. Atau kayak biasa aja, atau standar?
Ini pada no comment kayaknya kayak pada ragu ya, kayak standar karena batasnya lumayan lama. Ya, tiap tugas 7 hari sih emang. Oke, baiklah kalau gitu. Buat Latsol juga sih ya utamanya. Jujur, jujur, saya banyak kerjaan. Nggak apa. Tapi saran dari aku, misalnya buat teman-teman yang sibuk nih, atau mungkin ada kursus lain juga, yang penting pas program ini kelar misalnya, itu kayak sebisa mungkin dikelarin aja sih, soalnya kayak bakal ngebantu juga eh, ngerjain kayak gitu. Mungkin next akan aku coba ini lagi. Gimana caranya? Kayak materinya itu tetap ke cover, tapi nggak perlu terlalu effort banget buat ngerjain. Nanti coba aku evaluasi lagi buat next tugas-tugasnya. Kebetulan yang batuan sedimen sama metamorf ini tuh aku lagi ongoing bikin juga soalnya. Itu yang baru di post di Google Classroom tuh buat yang nanti malam sebenarnya. Oke, anyway, balik lagi ke sini deh. Tentang batuan metamorf. Wih, ini ada nih. Siap, Kak. Soalnya susah, nggak apa-apa. Oke, keren. Soalnya yang susah nggak apa-apa. Tapi ya, sebenarnya eh, kalau kita belajar buat OSN ya, prinsipnya tuh gini. Semuanya tuh nggak ada yang susah. Yang ada, kita tuh udah duluan bisa apa belum. Jadi dulu, aku tuh kayak sempet minder gitu kan. Dulu aku kayak pernah ngeliat, ih, itu orang jago banget geografinya, sementara aku kayak gitu aja nggak bisa. Terus kalau waktu itu aku ngubah mindset aku dengan kalau aku melihat ada orang lain misalnya yang lebih bisa, yang lebih hebat, itu tuh bukan berarti selalu mereka emang lebih hebat. Tapi bisa jadi mereka memang duluan tahu aja dibandingkan dengan kita. Nah, makanya kayak apa ya, dengan mindset kayak gitu tuh eh jadi lebih positif lah ke diri kita sendiri. Jadi lebih memacu buat belajar dibandingkan dengan membuat insecure. Jadi kalau dulu aku gitu sih. Ya anyway, balik lagi ke materi. Jadi batuan metamorf itu hampir sama dengan batuan sedimen. Dia itu berasal dari batuan lainnya sebelumnya. Nah, si batu metamorf itu bisa banget terbentuk dari batuan sedimen, bisa banget terbentuk dari batuan beku. Intinya, dia adalah batuan yang mengalami tekanan dan atau panas yang tinggi, sehingga sifatnya tuh berubah menjadi batuan baru. Oke, kayak gitu. Jadi batuan metamorf tuh bisa banget dari batu pasir atau bisa juga dari batu granit. Oke. Nah, kita cek slide batu metamorf. Nah, ini ya, metamorphic rock are changed rocks. Batu yang berubah. Batuan induk dari batuan metamorf itu namanya adalah protolit. Protolit atau parent rock. Dua-duanya ini sinonim. Dia batuan induk. Oke. Nah, metamorfisme itu adalah istilah proses terjadinya tekanan dan atau temperatur tinggi ya. Itu bisa terjadi bisa karena perubahan tekanan doang. Misalnya, batu pasir mengalami tekanan, terus nanti dia berubah jadi quartzite, jadi batu metamorf. Bisa juga karena perubahan temperatur doang, bisa juga keduanya. Karena kan tekanan iya, karena temperatur iya. Jadi bisa antara tiga ini. Oke, contoh, misalnya nih, change in pressure, gara-gara tekanan. Kira-kira peristiwa apa yang nyebabin tekanan pada batu? Penguburan, biasanya. Maksudnya terkubur batunya dalam. Dan biasanya ini, karena subduksi, subduksi itu kalian bayangin deh, segede gitu, itu pasti menyebabkan tekanan yang tinggi tuh, bagi batuan yang tersubduksi. Nah, itu bisa juga. Terus nih, kalau gara-gara temperatur tinggi, kira-kira kondisi apa yang nyebabin temperatur tinggi? Contoh, intrusi magma. Kan batuan yang sekitarnya mengalami intrusi itu kan pasti terpanaskan dong gara-gara si magma. Itu bisa banget buat nyebabin metamorfisme. Atau bisa karena keduanya. Temperatur iya, tekanan iya. Contoh, subduksi
Ya bisa juga kan, seiring dengan tekanan yang tinggi dari subduksi, terus temperaturnya pun juga naik. Atau contoh lain, misalnya apa? Kalau itu subduksi, kolisi, nah itu juga nyebabin peningkatan tekanan sekaligus temperatur. Atau bisa juga meteor jatuh, asteroid jatuh, itu tuh juga bisa nyebabin metamorfisme. Nih aku kasih lihat ya, contoh batu yang kena meteor. Mana ya? Nah ini, shocked quartz. Quartz kaget. Nah ini contoh batu yang kena ini, hantem meteor. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis, batunya tuh pecahnya kayak gini, kayak nge-glitch. Pernah denger nggak istilah nge-glitch? Nah, ini contohnya. Ini namanya shocked quartz. Quartz kaget. Oke. Oke, anyway, balik lagi ke PPT. Nah, apabila suatu batuan mengalami metamorfisme, dia bisa merubah entah itu struktur atau teksturnya, dia bisa merubah susunan mineralnya, bahkan dia bisa merubah komposisinya. Bisa salah satu di antara tiga ini, atau emang tiga-tiganya. Nah, itu uniknya batu metamorf. Dia bisa merubah dari batuan induk menjadi batuan baru. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi batuan metamorf yang dihasilkan? Nih, bisa teman-teman lihat. Yang pertama, tentunya komposisi si batuan induk. Contoh, kalau batuan induknya itu adalah batuan mafic, kan batuan mafic gelap ya warnanya. Nah, dia pasti akan menghasilkan batuan metamorf yang warnanya gelap juga. Karena komposisi mineral dari si batuan induk itu nggak bisa dibohongin. Terus yang kedua, tekanan. Seberapa besar tekanannya, arah tekanannya, itu bakal ngaruh banget ke batuan metamorf yang terbentuk. Terus yang ketiga, temperaturnya. Seberapa tinggi temperatur yang terjadi, itu bisa menentukan seberapa berubah sih komposisi mineralnya. Lalu yang keempat, tentunya butuh waktu. Dan ya sama seperti batuan pada umumnya, proses metamorfisme itu terbentuknya juga dalam skala waktu yang cukup lama. Kecuali kasus ketabrak meteor ya. Kan itu sekilas ya, prak gitu. Nah, itu beda. Tapi mostly ya memang butuh waktu hingga ribuan tahun, hingga jutaan tahun si metamorfisme itu. Oke. Nah, ini contohnya nih. Teman-teman bisa lihat, ini protolit, batuan induknya. Ini adalah shell nih misalnya. Yang tadi ya, yang shell. Terus setelah terjadi metamorfisme, dia bisa berubah jadi batu yang kanan. Kayak beda banget ya berubahnya ya. Tapi ya, walaupun dari segi fisik ini berubah banget, sebenarnya kalau kita lihat dari mikroskopis, maksudnya dari susunan mineralnya, sebenarnya sama aja komposisinya antara gneiss sama red shell. Kenapa bisa gneiss ini jadi strip-strip kayak gini, hitam putih, padahal shell ini ibaratnya kayak nggak kelihatan. Sebenarnya ya, yang terjadi itu dia tidak mengubah komposisinya, tapi terubah susunannya. Jadi kalian bayangin, yang awalnya misalnya gini, misalnya awalnya terdiverse gini nih, kayak mencar-mencar si partikelnya. Setelah dia mengalami tekanan yang sangat tinggi, akhirnya terjadi konsentrasi nih, misalnya mineral mika yang warna hitam, itu menjadi terkonsentrasi membentuk garis. Jadi misalnya yang awalnya kayak gini, yang kiri, terus jadi yang kanan. Atau bisa juga ada mineral yang terhilangkan komposisinya. Makanya bisa berubah warna. Nah, ini penyebabnya nih. Contoh lain, nih ya. Ini yang di bawah ini, protolitnya itu batu gamping biasa. Terus setelah dia jadi metamorf secara mikroskopis kayak gini. Kalau kita lihat-lihat ya,
Sama aja komposisinya sebenarnya. Dia eh apa tetap aja dari kalsit, namanya juga batu gamping. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari dua gambar ini? Komposisi batuan induk itu akan mempengaruhi mineral apa yang bakal terkandung di batuan metamorf yang dia hasilkan. Biasanya bakal 11-12, walaupun ada sedikit yang berubah. Oke, ini maksud dari poin nomor satu. Sekarang kita lihat maksud dari yang nomor dua mengenai tekanan. Oke, nah sebelum itu aku akan ngenalin nih. Jadi tekanan itu memang ada dua jenis. Ada yang namanya confining pressure dan ada yang namanya differential pressure. Nah, confining pressure itu maksudnya adalah tekanan yang terjadi dari segala arah. Contoh, pas teman-teman lagi berenang di kolam renang, kan kayak kuping jadi pengang, punggung jadi berasa lebih ketekan. Nah, itu yang dimaksud dari confining pressure. Contohnya di dalam air atau ketika terkubur di bawah tanah. Tapi kalau differential pressure, ini maksudnya adalah tekanan yang terjadi pada arah tertentu aja. Contoh, kayak gini. Dia nggak dari segala arah ya. Misalnya ini kayak cuma dari kiri dan kanan, gini. Atau ketika teman-teman ngegeser seperti ini. Ngegeser. Nah, tentunya pola yang bakal dihasilkannya tuh bakal beda antara confining dan differential. Yang tadi teman-teman lihat nih, yang ini terjadi karena differential pressure nih berarti. Karena logikanya kalau sekedar confining pressure ya, dari segala arah tuh sama besarnya, kan bakal ya sama aja dong susunan mineralnya. Nggak bakal berubah seperti yang gambar di kanan. Nah, pertanyaannya, emangnya contoh confining pressure sama differential pressure kalau di dunia nyata tuh gimana sih? Kayak subduksi, kolisi, itu tuh contoh differential pressure sebenarnya. Kayak subduksi. Nah, subduksi kan berarti dari arah dia tersubduksi kan, si differential pressure-nya. Nah, emangnya bedanya bakal kayak apa batuan yang dihasilkan? Kayak di gambar ini. Differential pressure akan menghasilkan batuan yang membentuk strip-strip. Contoh lagi nih, kita lihat ya. Ini contoh gambarnya. Nah, ini biasanya batu-batu yang terbentuk di area sesar atau subduksi nih. Jadi batunya ada strip-stripnya. Contoh lain, misalnya kayak gini. Nah, strip-strip ini namanya adalah foliasi kalau dalam bahasa geologinya. Foliasi. Semakin intensif si foliasinya, berarti semakin besar tekanan yang dihadapi sama si batu ini. Oke, kita lihat nih contohnya lagi. Ini namanya foliasi. Nah, kayak gini. Ini berarti ada tekanan differential pressure yang tinggi. Emangnya kalau misalnya kalau dia confining pressure biasa, emangnya batunya kayak apa? Nih aku kasih lihat contohnya. Kalau misalnya dia nggak mengalami differential pressure, ya udah kayak gini aja. Nih, nggak ada foliasinya ya. Terus mana lagi contohnya? Misalnya, misalnya gini. Nah, misalnya gini, batunya ya udah nggak ada strip-stripnya polos. Kalau dia mengalami differential pressure, nanti bisa kayak gini. Tuh, oke, kebayang ya. Confining terjadi hanya pada laut. Enggak, confining tuh terjadi pas penguburan biasa aja. Tapi nggak ada kayak sesar, atau subduksi, atau kolisi. Jadi simply kekubur di tanah. Itu penyebab
kalau di real life-nya confining pressure tuh kayak gitu. Oke, ini yang aku maksud dengan poin kedua berarti yang tadi. Sekarang kita lihat kalau yang pengaruh temperatur. Sebelumnya udah pernah dibahas belum tentang ini Bowen reaction series? Ada yang masih ingat? Oh, udah dibahas. Coba, apa yang dimaksud sama Bowen reaction series? Siapa nih kira-kira? Coba deh, Prima. Mana nih? Katanya udah. Oke, hubungan antara mineral sama kedalaman dan suhu. Oke. Ya, betul ya, nggak salah. Jadi, Bowen reaction series itu maksudnya adalah mineral yang kebentuk ketika suatu batuan itu terbentuk pada temperatur tertentu. Misal, kayak bayangin ada segumpal magma, ketika batuan itu ngebeku, misalnya dia masih 1200 Celcius, ketika dia mulai pertama kali terkristalisasi, yang bakal kebentuk pertama tuh olivine, terus pyroxene. Nah, kayak gitu. Itu yang dimaksud dari si Bowen. Betul, kayak crystal settling. Iya, jadi apa ya? Temperatur formasi suatu batuan itu bakal ngaruh banget. Kira-kira yang dominan bakal terbentuk mineral itu apa? Oke, waktu itu kita udah belajar ya, atau mungkin teman-teman pernah diajarin kalau batuan mafic, magma mafic itu kan temperaturnya lebih tinggi ya. Nah, makanya kenapa batuan mafic itu tuh paling banyak ngandung olivine, pyroxene, amphibol, mineral-mineral yang cenderung lebih berat. Itu karena dia memang terbentuknya di temperatur range segitu. Dan kenapa misalnya batuan yang sifatnya felsik itu banyak ngandung kayak quartz, biotit, muskovit, itu karena dia memang terbentuk di temperatur yang range-nya lebih rendah. Kayak itu yang dimaksud sama bowen dan hubungannya sama batuan beku. Nah, kalau buat konteks batuan metamorf ini, jadi kenaikan temperatur itu tuh bisa banget buat menyebabkan si batuannya itu mengalami kenaikan atau penurunan penurunan di Bowen reaction series. Contoh, misalnya nih, ada batuan beku, dia kekubur terus mengalami kenaikan temperatur. Nanti, karena kenaikan temperatur itu menyebabkan pergerakan ion di dalam batuan, si mineral ini bakal naik. Misalnya yang awalnya mostly dia itu terbentuk dari biotit, muskovit. Nanti mulai terbentuk tuh mineral baru seperti amfibol, pyroxene seiring dengan ketinggian si temperaturnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena temperatur memicu pergerakan ion. Terus nggak cuma naik atau turun aja di reaksi Bowen, kenaikan temperatur tuh juga bisa nyebabin ini rekristalisasi ulang. Jadi kristal tuh makin gede. Oke, jadi kayak gitu. Itu yang dimaksud sama poin ketiga. Sekarang kita lihat yang poin keempat nih, time. Oke, kalau buat masalah waktu ya, ini seperti tadi aku bilang, bisa membutuhkan ribuan hingga jutaan tahun. Sesimpel itu kok kalau yang time. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum aku detailin lagi. Kalau misalnya aman, boleh ketik satu, guys. Oke, aman ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, cara bedain foliasi metamorf. Ini yang mau aku bahas maksud aku. Tadi kita sempat mention ya tentang pengaruh tekanan terhadap batuan metamorf. Itu adalah menyebabkan foliasi. Kita akan detailin lagi. Foliasi itu sebenarnya ada tiga jenis. Nih, ada slatty cleavage atau foliasi sabak kalau bahasa Indonesianya.
Kayak beda banget guys dari slate ke sabak. Jadi dulu aku tuh sempet bingung kayak sabak tuh apaan. Ternyata slate. Terus kalau schistosity ini foliasi sekis bahasa Indonesianya. Kalau gneissic bending ini namanya foliasi gneiss. Oke, sebelum aku jelasin masing-masing, yang perlu teman-teman keep in mind, tiga jenis foliasi ini bukanlah jenis foliasi yang berbeda, tapi ini bertahap. Ibaratnya, level satunya itu sabak, kalau tekanannya makin tinggi, level 2-nya itu adalah sekis, kalau makin tinggi lagi, level 3-nya adalah si foliasi gneiss. Jadi ini tuh bertahap seiring dengan kenaikan tekanan, si tiga tipe ini. Oke, sekarang kita lihat mungkin dari yang pertama ya, dari yang si foliasi sabak. Nah ini, jadi foliasi sabak ini adalah foliasi dengan tekanan yang paling rendah di antara tiga jenis tadi. Nih ya, jadi differential pressure itu menyebabkan mineral mika yang warna hitam-hitam itu tuh kayak terkonsentrasi gitu secara tipis, membentuk perlemahan baru. Jadi ibaratnya kalau teman-teman punya batu sabak, kalau kalian iseng ngebanting batu sabaknya, itu dia bakal pecahnya tuh kayak gini. Coba aku kasih lihat ya, contoh batu sabak lain. Slate, ini keluar ubin nih pasti. Nah, nah ini kayak gini. Kalau kalian lihat ya, orientasi pecahnya ini bukan sengaja dipecahin kayak gini sama tukang batu. Tapi gara-gara orientasi si mineral mikanya itu terkonsentrasi bentuk strip-strip gitu, makanya dia jadi perlemahannya. Ini kayak gini kalau dia pecah, memang secara natural. Oke, jadi kalau foliasi sabak ini tuh nggak kelihatan ya strip-stripnya. Tapi kalau kita pecahin, itu baru kayak, oh, pecahnya tuh ngikutin strip-stripnya itu ternyata. Itu yang dimaksud dengan foliasi sabak. Nih kayak gini. Ini batu sabak namanya atau slate. Nih ya, slate. Slate. Terus kita lihat lagi. Ini banyak ya dijadiin, mungkin ini pernah lihat atau dijadiin atap rumah. Yang kayak gini. Oke, level kedua. Abis slate itu adalah si sekis, schistosity. Nah, di sini si mikanya, mineral mikanya itu tuh udah lebih terkonsentrasi, jadi agak lebih tebal, sehingga di sini stripnya udah mulai bisa kita lihat. Oke, kita ambil contoh langsung, batu sekis kayak apa. Nah, ini ya, udah bisa teman-teman lihat nih secara visual. Udah mulai kelihatan. Kita lihat lagi. Nah, ini contohnya. Udah mulai kelihatan ya. Kalau teman-teman sadari ya, strip-stripnya ini, foliasi itu pasti warnanya tuh kayak agak gelap warna hitam. Nah, itu karena mineral mikanya memang warna hitam. Nah, ini contoh sekis. Oke. Nah, ini level 2. Yang paling tinggi grade-nya atau levelnya itu adalah si gneissic banding atau foliasi gneiss. Nah, ini ya, foliasi gneiss. Dia ini yang tekanannya paling tinggi. Kita lihat. Nah, ini gneiss. Ini batu gneiss ini banyak dijadiin ini ya, apa? Marmer yang buat kitchen set atau marmer yang buat lantai kalau teman-teman pernah lihat. Nah, ini contohnya nih gneissic banding. Oke. Keren ya. Oke, coba dia aku lihat lagi pertanyaannya. Nah, tadi ada yang nanya nih. Kak, cara bedain foliasi metamorph sama bedding plane di sedimen tuh gimana? Nih, aku tulis pertanyaannya di chat. Nah, tadi ada yang nanya kayak gini. Ini kan foliasi ya. Kalau teman-teman belum pernah dengar bedding plane.
Bedding plane tuh ini, aku kasih lihat dulu. Dia ini adalah garis-garis yang aku maksud di batuan sedimen. Nih, yang tadi aku bilang kayak di Grand Canyon, kayak di Utah, nah kayak gini-gini. Ini bedding plane namanya. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kalau bedding plane ini simply satu lapis itu adalah satu jenis batuan yang berbeda, walaupun mirip. Tapi kalau foliasi, dia masih dalam satu jenis batu yang sama. Nah, makanya kalau kamu lihat ya, bedding plane ini tuh nggak kecil, bedding plane tuh gede. Nih, ini ada geologis atau orang random lagi foto, bedding plane tuh gede di belakangnya. Nih, kayak gini. Nah, sementara kalau foliasi di batu metamorf itu tuh kecil. Coba kita bandingin sama apa misalnya? Ini, gneiss ya misalnya. Nah, dia ini lebih mikroskopik ibaratnya. Nih, ini kan kecil nih batunya misalnya. Oke. Dan ibarat ini, kalau kamu pegang si batunya itu, dia tuh cenderung untuk memang halus dan memang kelihatan ini tuh satu kesatuan. Tapi kalau bedding plane, satu lapis antara dengan lapis lainnya itu adalah jenis batuan yang berbeda. Itulah kenapa bedding plane tuh bisa kelihatan beda-beda warna. Nih contohnya ya. Nah, sebagai tambahan nih buat teman-teman yang baru dengar tentang bedding plane, jadi bedding plane ini adalah eh penumpukan sedimen per massa. Jadi satu lapis ini biasanya menandakan periode geologi yang berbeda. Misal, lagi di tahun apa sampai tahun apa, yang mostly terdeposisi itu adalah pasir. Nah, nanti bakal ini kelihatan nih, setebal ini adalah hasil akumulasi pasir. Terus, ketika sumbernya sudah habis, nanti bakal digantiin lagi nih, makanya bisa beda-beda warna. Kayak ini batuan sedimen. Oke, jadi kayak gitu ya bedanya Nazar. Udah kebayang belum? Nih, kalaupun misalnya si bedding plane ini kamu pecahin ya, terus kayak kamu ambil batu kecilnya, ini bakal kelihatan dia ini memang jenis batuan yang berbeda antara satu sama lain. Beda kalau kamu semisalnya megang gneiss, dia bakal lebih halus, kelihatan memang satu kesatuan utuh, dan biasanya lebih unik-unik nih kayak gini. Karena memang formasinya juga beda. Tapi yang paling menonjol tuh memang warnanya sih. Bedding plane tuh ya warnanya coklat-coklat gini. Namanya batuan sedimen. Tapi kalau batu metamorf, dia lebih beragam. Oke, aman? Oke. Oke, sorry sebut merek. Oke, ada yang mau ditanyain lagi tentang batuan metamorf? Oke, kalau gitu aku langsung lanjut lagi. Hmm, oke. Paling ini. Hmm, kita lihat kalau di dunia nyata, kita tuh bisa nemuin batu metamorf tuh di mana aja sih? Oke, nih aku kasih lihat ya. Ini ada blog yang bagus. Types of Metamorphism. Menurut aku nih artikel yang lebih sederhana nih. Ada di Geoscience LiberText. Jadi berdasarkan lokasi geografisnya, kita tuh bisa ngebedain metamorfisme yang terjadi. Sebagai summary dulu, ada istilah yang namanya Burial Metamorphism atau metamorfisme penguburan. Ada yang namanya Regional Metamorphism, metamorfisme regional. Ada yang namanya Hydrothermal Metamorphism atau metamorfisme hidrotermal. Ada yang namanya metamorfisme zona subduksi. Ada yang namanya kontak metamorfisme. Dan ada yang namanya shock metamorfisme.
Sorry, ketinggalan. Ada yang namanya dinamik metamorfisme juga. Oke, kita bahas satu-satu nih. Ini sebelumnya kalau teman-teman mau ngeliat juga, nih aku share linknya. Kita mulai dari yang burial metamorfisme. Nah, tipe ini terjadi ketika si batu simply kekubur. Dia kekubur begitu dalam, sampai akhirnya tekanan dan temperatur yang terjadi itu cukup untuk bisa menyebabkan metamorfisme. Nah, biasanya burial metamorfisme ini batunya nggak aneh-aneh, nggak berfoliasi biasanya. Karena simply kekubur, kan itu confining pressure. Oke, tuh kalau teman-teman lihat, mana nih? Biasanya kalau burial metamorphism itu cukup rendah temperaturnya dan tekanannya nggak terlalu tinggi. Jadi biasanya dia akan menyebabkan batuan metamorf yang grade-nya tuh rendah. Oke, atau dengan kata lain masih ya relatif hampir sama lah sama batuan induknya atau si protolit. Terus, yang kedua nih, regional metamorphism. Regional metamorphism ini adalah metamorfisme yang terjadi gara-gara kolisi. Oke, kalau teman-teman bisa nebak ya, kira-kira temperatur sama tekanannya gimana? Tekanannya sudah pasti tinggi ya, namanya mountain building. Dua lempeng saling nubruk ibaratnya. Nah, kalau temperaturnya, ya dia bakal tergantung kedalaman aja sih. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nih, kalau yang paling atas sabak. Terus dari sabak jadi fillet dulu, dari fillet jadi sekis, baru jadi gneiss. Yang paling tinggi grade-nya adalah migmatit. Biar kebayang, kita cek. Tadi slide yang sabak ya, kita lihat sekis, tadi ingat ya semoga gambar sekis, gambar gneiss, kita lihat yang migmatit nih. Berarti lebih tinggi lagi grade-nya. Kalau bisa teman-teman tebak, kira-kira bentuknya gimana? Foliasinya lebih parah ya? Nah, betul. Foliasinya memang lebih parah. Teman-teman lihat sendiri. Jadi saking tingginya temperaturnya, saking tinggi temperatur dan tekanannya ya, terutama, foliasinya bahkan jadi, apa ya, bisa aku bilang acak adut kayak gini. Nah, ini contohnya. Makin jelas lagi stripnya. Nah, atau kayak gini. Oke, tuh coba kita lihat nih. Secara umum rata-rata terjadi kenaikan 30 Celcius per kilometer kerak. Ternyata kayak gitu. Itu namanya geothermal gradient. Jadi kalau misalnya kayak kalau di meteorologi mungkin kayak lapse rate, kenaikan temperatur per ketinggian kan. Penurunan temperatur per ketinggian. Kalau di geologi itu namanya geothermal gradient. Kenaikan temperatur per kedalaman. Tuh, jadi bisa ratusan Celcius. Tuh, 100 sampai 500. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Berarti burial itu prosesnya lama banget ya, Kak? Betul. Sebenarnya ya, semua proses geologis itu waktunya lama. Bahkan termasuk pelapukan. Nggak pernah lihat kan? Kayak pelapukan yang terjadi dalam berapa detik. Secepat-cepatnya pelapukan, itu ya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan, tentu butuh waktu puluhan, ribuan, hingga jutaan tahun. Oke, ini regional metamorphism. Sekarang kita lihat yang seafloor atau hydrothermal metamorphism. Nah, ini terjadi di zona divergen nih, kalau teman-teman lihat ya. Jadi, eh apa nih? Masuknya air laut ke dalam celah-celah retak-retakan. Terus nanti dia bakal keluar lagi nih. Oke, ini biasanya di zona divergen. Kalau teman-teman bisa nebak, kira-kira tekanan sama temperaturnya gimana? Kalau temperatur pasti tinggi ya, karena dia terkait sama magma. Tapi kalau buat tekanan relatif rendah biasanya. Nah, ini makanya teman-teman bisa lihat, nggak ada ya foliasi-foliasi acan. Paling ya
Metamorfismenya tuh mostly gara-gara temperatur yang tinggi aja. Oke, kita lihat lagi nih. Sekarang zona subduksi yang tadi aku sempat mention. Kalau bisa nebak, kira-kira gimana temperatur sama tekanannya? Kalau dari segi tekanan, sudah pasti tinggi ya, namanya subduksi, nubruk. Kalau temperatur, dia relatif rendah sebenarnya. Nggak setinggi yang berhubungan sama magma. Nih ya, teman-teman bisa lihat, kayak sekitar 300 Celciusan, bahkan di bawah sini. Berarti batunya pasti bervariasi nih, kalau yang berada di sekitar zona subduksi. Karena kan dia differential pressure ya jatuhnya. Oke, nah ini contohnya guys. Nih batunya ada foliasinya nih ya sebenarnya. Walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatan lah dari pecah-pecahannya. Oke, kita lihat lagi. Terus ada metamorfisme kontak. Nah, biar kebayang, teman-teman lihat deh. Ini ceritanya ada intrusi magma. Terus batuan di sekitar intrusi magma itu kan dia bakal terpanaskan tuh. Dan nggak mungkin semuanya meleleh. Pasti ada yang cukup terpanaskan aja nggak sampai meleleh. Nah, itulah cikal bakal batuan metamorf yang terpanaskan. Oke, coba kalau menurut teman-teman nih, temperatur sama tekanannya kira-kira gimana? Kalau yang disebabkan sama metamorfisme kontak. Yang dominan siapa? Kalau metamorfisme kontak, berarti yang dominan temperatur ya, efek dari temperatur. Kalau efek dari tekanannya nggak terlalu dominan. Jadi biasanya dia itu ya nggak menghasilkan foliasi kalau metamorfisme kontak. Tapi cukup kayak biasanya komposisi mineralnya berubah, kayak gitu-gitu. Oke, jadi macam-macam ya jenis-jenis metamorfisme. Selain metamorfisme kontak nih, ada yang tadi aku bilang gara-gara tabrakan meteor atau asteroid. Ini namanya shock metamorphism. Nah, ini beda nih. Dia nggak jutaan tahun. Kalau tabrakan kan berarti sepersekian detik ya. Brak gitu. Makanya dia tuh agak lain batu yang dihasilkan. Nih teman-teman bisa lihat fracture-nya, retakannya. Ini karena dia terjadi tekanan tinggi dan temperatur tinggi dalam waktu sepersekian milidetik. Ini namanya shock quartz, quartz kaget. Yang terakhir, ini ada yang namanya dynamic metamorphism. Nah, kalau dynamic metamorphism ini dia biasanya terjadi di area fault, fault itu sesar. Jadi apa ya? Sesar tuh ini ya, apa namanya? Batuan yang saling bergerak, sesar tuh, geomorfologi struktural, dan karena terjadi differential pressure yang tinggi, tapi ya dari segi temperatur ya biasa aja. Makanya biasanya yang dihasilkan tuh bakal pecah gini si mineralnya. Nih, mineral pecah kalau teman-teman lihat, ini juga sama. Si sabaknya pecah. Oke, buat teman-teman yang lupa, sesar tuh apa? Nih aku kasih lihat lagi. Nah, ini contoh sesar ya. Jadi dia ini kayak semacam batu yang saling bergerak antara satu sama lain. Ini contoh sesar. Ini juga nih contoh sesar. Oke, mana lagi tadi? Oh ini. Oke, itu tentang jenis-jenis metamorfisme berdasarkan lokasi geografisnya. Oke, kalau teman-teman iseng, bisa banget nih isi ini. Metamorphism yang terjadi ketika continents collide and mountain belts form. Ketika dua kerak benua saling bertabrakan. Berarti tadi apa nih? Jenis metamorfismenya. Ada yang ingat?
Ini berarti regional ya kan? Terus yang ini, metamorphism is low-grade metamorphism resulting from the wake of overlying rocks. Dia menghasilkan metamorfisme level rendah dan cuma gara-gara berat batuan di atasnya. Ini berarti yang burial ya, yang penguburan, ya kan? Setuju, setuju, setuju. Betul, Galang. Apalagi nih, metamorphism itu dia high grade. Oke, levelnya tinggi. Dan terjadi gara-gara subduksi. Tadi namanya apa? Mana tadi yang gara-gara subduksi? Subduction zone ya. Oke, ini subduction zone berarti. Nah, kalau yang gara-gara meteorit impact, tadi namanya apa? Shock, betul. Ini coba aku cek ya, shock. Terus nih, metamorphism resulting from rocks being cooked by magma. Metamorfisme yang disebabkan batuan yang dimasak sama magma. Oke, kontak ya, kontak. Yang terakhir, metamorfisme yang berasosiasikan dengan air yang terpanaskan di pematang tengah samudra. Apa? Seafloor ya, seafloor atau hidrotermal. Oke, kita cek. Ini kayaknya ini deh, karena typo menurut aku. Sama sih harusnya. Jadi ini nomor 5 bener ya harusnya ya. Karena beda format penulisan aja. Oke, bagus. Kita cek lagi. Mana ini? Oh, ini sih ada tambahan aja. Tadi, jenis-jenis metamorfisme yang kita pelajari, itu tuh ada hubungannya dengan ada yang namanya konsep metamorphic facies. Nah, ini tuh apa? Kalau buat teman-teman geografi, ini mungkin nggak terlalu relate. Kita nggak terlalu belajar ini. Buat teman-teman kebumian, jadi metamorphic facies ini adalah mineral-mineral yang terbentuk pada tekanan dan temperatur tertentu. Jadi, tekanan dan temperatur tertentu itu akan mendefine mineral apa yang bakal terbentuk dalam suatu batu metamorf. Itu yang dimaksud dengan si metamorphic facies. Nah, si metamorphic facies ini bisa teman-teman lihat ya, ada zeolite, terus ada apa lagi nih? Ada green schist, terus ada hornfels, ada eklogit. Ini dia eh mineral-mineral lah yang terbentuk. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman lihat, ini kan ada garis, kayak ada garis, ada nomornya 1, ada nomor 2, nomor 3, terus nomor 4 misalnya. Nah, jadi, misalnya kontak metamorphism, dia akan berada di range Celsiusnya yang ini. Tuh, kamu bisa lihat temperaturnya tinggi, tapi tekanannya rendah. Nanti yang bakal kebentuk itu Hornfels nih, berarti mainly. Terus, kalau buat yang ketiga nih, misalnya gara-gara regional metamorphism. Kan tekanan tinggi, temperatur tinggi, lumayan. Nah, dia ada di range-nya cukup luas nih, di antara garis ini yang nomornya 3. Nah, itu cara baca dari si metamorphic facies. Ini berkaitan dengan konsep jenis-jenis metamorfisme berdasarkan lokasi geografisnya tadi. Oke, jadi kayak gitu cara bacanya, Rifa. Terus nih, misalnya, nomor 2, volcanic arc. Kalau di kepulauan vulkanik, kan itu dia temperaturnya yang cenderung tinggi ya, dibandingkan dengan tekanan. Nah, ini ada di range segini nih, di garis yang, sorry, yang ini, yang garis nomor 2, yang ini. Nah, jadi kalau kamu lihat ya, semakin tinggi pressure-nya, tuh dia akan berada di sekitar mineral yang mainly itu ada adalah amphibolite. Kayak gitu. Ini dimaksud sama metamorphic facies. Oke. Nah, buat yang nomor ini, oke, ini ada contoh ya. Di bawah ini, kondisi metamorfisme sesuai terhadap nomor-nomor yang ada pada diagram.
Nah, ini berarti tinggal relate dari sini aja. Berarti jawabannya yang mana nih? Nomor satu itu metamorfisme kontak jelas. Terus yang mana nih? Yang kedua itu harusnya apa nih? Yang nomor dua nih. Ini tadi harusnya kondisional ya, kayak regional. Berarti yang A salah nih. Terus mana lagi nih? Berarti yang betul nomor satu metamorfisme kontak. Yang kedua itu benua stabil. Hmm, coba kita lihat lagi. Bentar, ini busur vulkanik. Kan busur vulkanik bukan. Berarti nomor yang E ya, betul. Oke. Bentar-bentar. Iya sih. Berarti jawabannya E terkait ini. Jadi dihubungkan aja temperatur sama tekanannya. Oke. Nah, paling itu aja buat si batu metamorf. Sebagai tambahan, tadi kan aku sempat bilang ya tentang metamorphic grade level-level. Maksudnya tuh gini. Jadi kalau aku bilang grade-nya rendah, itu temperaturnya lebih rendah, tekanannya lebih rendah. Semakin tinggi si grade-nya, itu temperaturnya makin tinggi, tekanannya makin tinggi. Ini contoh nih, uniknya ya, beda dengan jenis batuan sebelumnya. Kalau batuan metamorf tuh beda grade bisa beda jenis batu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, dia tuh kayak bisa apa ya? Ada beberapa jenis batuan induk yang baru mengalami metamorfisme kalau misalnya tekanan dan temperatur yang terjadi itu tergolong high grade. Nih kayak granit. Kalau misalnya granit cuma kena temperaturnya 150 Celcius, 300 Celcius, belum berubah sama sekali, lebih tahan. Tapi kalau udah di atas 550, dia langsung berubah jadi granit gneiss. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak di sini aku mau ngejelasin kalau setiap batuan induk itu tuh ibaratnya punya threshold minimum di mana dia tuh baru bisa termetamorfisme. Kebayang nggak? Jadi kayak nggak segampang itu untuk bisa langsung termetamorfisme. Tergantung si batuan induknya tuh apa. Kalau granit dia agak lebih susah. Memang batuan beku itu punya syarat minimum metamorfisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sedimen kalau mengalami metamorfisme. Oke, itu maksudnya. Tapi ya lagi-lagi relatif sih. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Tapi ya, di antara jenis batuan metamorf yang ada, untuk starter starter kit yang wajib teman-teman pahami itu adalah ketika protolitnya itu mudrok. Ini sering banget keluar di soal, guys. Yang tahap-tahapnya ini dari mudrok, terus dia jadi sabak, terus dia jadi violit, terus dia jadi sekis, terus dia jadi gneiss. Buat anak geografi maupun kebumian, ini sama-sama keluar nih, yang tentang mudrok ini. Nih, jadi kalau aku kasih lihat kayak gini, yang awal dari shell atau mudrock, batuan induknya, nanti dia bakal jadi sabak, dia jadi fillet, jadi sekis, jadi gneiss. Jadi memang bertahap seperti ini, dari grade yang paling rendah hingga grade paling tinggi. Paling ini yang perlu keep in mind buat contoh paling template lah buat batu metamorph. Shell ini batu serpih, slate ini adalah sabak, fillet itu fillet, sekis ini adalah sekis, dan gneiss ini adalah gneiss. Oke, mana lagi? Nah, paling sisanya tinggal latsol-latsol aja sih. Oke, kita cek. Seharusnya udah ke cover semua mengenai bata metamorph. Oke, udah nggak asing ya lihat gambar-gambarnya tadi. Oke, ini kan jenis-jenisnya nih. Oke, udah selesai tentang bab batu metamorph. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman?
Kalau misalnya aman, boleh ketik satu, guys. Oke, aman ya. Nanti aku buatin dulu soalnya. Belum aku masukin classroom. Oke, kalau gitu aku stop record dulu.